ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17, dan Injil Lukas pasal 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, tema akan perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah persembahan, kualitas atau kuantitas. Makna persembahan yang ada di dalam liturgi ibadah gereja. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah persembahan itu berkaitan dengan kuantitas jumlah ataukah kualitas nilai atau makna. Nah, dalam memberi persembahan adalah salah satu kewajiban dari kita setiap orang percaya. Dalam setiap ibadah kita memberi persembahan. Terkadang ada jemaat yang tidak mau ke gereja karena tidak mempunyai uang persembahan. Atau ada juga jemaat yang menolak ibadah rumah tangga karena tidak punya persembahan. Menolak ibadah rumah tangga karena merasa tidak mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Nah, di sini seolah-olah persembahan itu menjadi sesuatu hal yang mungkin dapat menghambat kita dalam beribadah. Atau dengan kata lain, tanpa persembahan kita tidak bisa beribadah. Nah, pertanyaan bagi kita sekalian, apa sesungguhnya persembahan itu? Apa motivasi yang benar di dalam kita memberikan persembahan? Nah, dalam perenungan firman Tuhan saat ini kita akan mempelajari arti dari persembahan itu sendiri. Adalah salah satu bentuk ungkapan syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kualitas atau kuantitas. Nah, sejatinya Bapak Mama, persembahan tentu tergantung pada sikap hati yang tulus dan pengorbanan yang dilakukan dengan iman. Nah, dalam pertama Tawarik 29 ayat 13 hingga ayat yang ke-17, di mana kita boleh melihat bagaimana Daud mengucap syukur kepada Tuhan setelah mengumpulkan persembahan untuk pembangunan bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo nantinya. Di mana Daud mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan persembahan hanyalah pengembalian dari apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan. Nah, jelas kalau kita melihat pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Bersyukur sebab segala-galanya dari tanganmu sendiri, persembahan yang kami berikan kepada. Nah, di mana ungkapan mengakui apa yang dimiliki bukan milik mereka, atau usaha atau jerih lelah mereka dalam mencari, tetapi semua itu berasal dari Tuhan. Dan pada ayat yang ke-17 menekan pada sikap rendah hati dan syukur untuk memberikan persembahan dengan sukacita, tulus, ikhlas akan apa yang dimiliki. Jelas di sini menjelaskan bagaimana manusia hanyalah pengelola berkat Tuhan. Sehingga yang utama dalam persembahan adalah ketulusan hati, ikhlas dalam memberi, bukan karena besar atau kecilnya persembahan. Nah, dalam firman Tuhan ini juga kita belajar bahwa Allah berkenan pada keikhlasan hati kita dan memberikan ucapan syukur kepada Allah. Kata ikhlas Bapak Mama memiliki arti bersih, tulus. Sinonim dari ikhlas adalah rela atau sukarela.
Artinya dalam memberi tidak memiliki maksud lain selain tulus dan rela. Sementara itu dalam Lukas 21 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Di sini juga kita melihat bagaimana Yesus memperhatikan bagaimana seseorang memberikan persembahan. Kita melihat yang pertama orang-orang kaya di mana mereka memberikan persembahan dalam jumlah yang besar dalam pandangan orang-orang saat itu. Lalu yang kedua, seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser. Tetapi Yesus mengatakan bahwa persembahan dari janda miskin itu lebih besar dari semua persembahan. Nah, kita dapat menemukan jawabannya pada ayat yang keempat, di mana janda ini menunjukkan iman dan penyerahan diri sepenuhnya. Di mana perikop akan kebenaran firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan melihat pengorbanan dan ketulusan hati, bukan formalitas atau jumlah yang besar. Janda miskin tidak hanya memberikan 2 peser yang ia miliki, Bapak Mama, tetapi juga hidupnya, di mana ia meyakini bahwa Tuhan akan mengatur hidupnya dengan baik. Di mana janda miskin ini tidak merasa khawatir akan dengan apa yang ia makan, ia minum setelah ia mempersembahkan semua yang ia miliki. Di mana ia meyakini bahwa Tuhan tentu akan memberikan ia berkat di sepanjang hari-hari kehidupan. Ini bukan berarti Bapak Mama yang saya bilang kita meneladani ini janda miskin kasih apa yang dia punya. Bukan saya bilang Bapak Mama, oh kasih semua Bapak Mama punya harta, benda, keuangan dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita menjadi setiap pribadi, kita memberi apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan, dan memberikan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Lalu kita dengan rela, tulus memberikan berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Karena kita mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita, tetapi kita tidak lupa bagaimana cara kita bersyukur untuk setiap kebaikan, berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita Bapak Mama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab segala keberadaan kita adalah pemberian Tuhan. Kita senantiasa mempersembahkan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur, baik itu hulu hasil perpuluhan sebagai tanda terima kasih. Tetapi ingat, persembahan yang sejati adalah hidup kita.